Berapa banyak dari kita dalam berbagai hal mengalami kegagalan, bahkan dalam kondisi tertentu mengalami kehancuran, tidak tahu lagi apa yang diperbuat, tidak tahu apa yang dilakukan, dan ujung-ujungnya ketika kita ini udah di dalam Tuhan, ujung-ujungnya mesti lari kepada Tuhan. Karena seringkali karena pengalaman, pengetahuan, hikmat, masa lalu, atau apapun juga, kita melupakan Tuhan. Kita pakai kekuatan kita sendiri untuk mengerjakan segala sesuatunya. Karena merasa memiliki pengalaman, merasa punya uang, merasa pintar, merasa sekolah, merasa sudah belajar. Tapi kebanyakan kalau kita ini pakai kekuatan kita, ujungnya kita akan memungkiri kekuatan Tuhan. Dan kita malah mengalami kegagalan. Dan Tuhan itu baik. Baiknya itu luar biasa. Saya bersyukur kita memiliki Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ketika hati kita ini mulai melenceng jauh daripada Tuhan, Tuhan terus tarik kembali loh. Hati kita melekat kepada Dia. Kalau kita masih tetap ngotot sekalipun, Tuhan akan tarik dan benturkan masalah pada titik tertentu. Karena sebelum kita bertobat saja, Yesus mati, rela mati bagi kita. Bapa rela kirim anaknya yang paling dikasihinya turun ke bumi untuk menebus dosa kita. Apalagi kita yang sudah di dalam Tuhan, sudah terima Yesus, sudah percaya, sudah tahu kebenaran, Tuhan tidak akan lepaskan kita. Sekalipun kita seringkali jatuh, sekalipun kita seringkali menjauh daripada Tuhan, hati kita degil, kita seringkali keras kepala, tidak mau nurut apa yang Tuhan mau, tetap saja Tuhan dengan kasih karunia-Nya Dia akan tarik kita, seret kita mendekat kepada Dia. Makanya kalau orang itu dekat dengan Tuhan, hatinya lebih lembut. Tapi kalau orang itu jauh dengan Tuhan, semakin udah tahu kebenaran dan menjauh pada Tuhan, pasti akan ditarik kembali dengan berbagai cara yang Tuhan sendiri yang akan lakukan. Bagian kita adalah memberi respon yang benar dalam setiap masalah, setiap tekanan yang ada. Jangan sekali-kali kita melakukan segala sesuatu itu dengan kekuatan. Karena kita memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, memiliki uang, kadang kita melakukan segala sesuatu tanpa tanya Tuhan dahulu, tanpa berdoa. Ujungnya kita mengalami problem, kita mengalami masalah, kita mengalami tekanan, dan ujungnya kita tetap datang kepada Tuhan. Sekalipun kita ini udah jauh kepada Tuhan, jauh gitu ya, kita ngadepi masalah, titiknya, terakhirnya, ujungnya kita ngadep Tuhan, balik kepada Tuhan. Saya sudah coba berkali-kali, berbagai cara, berbagai metode, dan ujungnya gagal. Tetap saja ujungnya saya mesti datang kepada Tuhan. Tuhan itu baik dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tetap baik. Dia dengan penuh kasih karunia, Dia tetap terima kita. Karena kebebalan dan kebodohan kita aja. Kita merasa sebagai manusia yang sudah suci, sudah ngerti kebenaran, sudah melayani Tuhan, sudah dengar suara Tuhan, kita pakai kekuatan kita sendiri. Ujungnya bukan rencana Tuhan yang digenapi, malah kita seringkali babak belur. Buka sebentar di Yeremia pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Berapa banyak kita lebih banyak mengandalkan orang lain, mengandalkan koneksi, mengandalkan saudara, mengandalkan teman, sahabat, bos, atau apapun juga. Kita sering kali melupakan Tuhan sebagai sumber yang utama, yang harusnya menjadi kekuatan, yang seharusnya menjadi satu-satunya jalan keluar. Kita sering kali kalau kita punya koneksi, kita bangganya bukan main, dan kita coba andalkan kekuatan koneksi kita. Berapa banyak kita ini sering kali bangga diri dengan apa yang kita kenal, orang-orang hebat, orang-orang pesohor, orang-orang pejabat tinggi. Padahal mereka tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Karena Tuhan mau menjadi yang utama dan terutama. Harusnya Tuhan ini menjadi utama dan terutama dalam kehidupan kita. Yang menjadi kekuatan kita itu harusnya Tuhan, bukan manusia. Tapi karena kebodohan, kebebalan kita, seringkali kita pakai kekuatan koneksi dan orang lain, dan kita andalkan orang lain. Berapa banyak kalau kita ngadepin masalah, yang pertama-tama kita cari adalah orang lain. Bisa pendetamu, bisa sahabatmu, bisa orang tuamu, bisa temanmu, dan lain sebagainya. Harusnya kalau kita ini kebentur masalah, ngadepin tekanan, ngadepin himpitan, ngadepin problem, pertama kali datang kepada Tuhan.
Dia yang menjadi sumber kekuatannya. Tapi berapa banyak kalau orang datang kena masalah langsung diposting di IG, di story, di Facebook dan lain sebagainya. Bahkan banyak orang berdoa di Facebook, dipikir yang pemilik Facebook itu adalah Tuhan yang bisa menjawab doa. Tidak. Kita kalau ngadapin tekanan, himpitan masalah, kita harus rest in the Lord. Kita datang kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita benar-benar berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menyerahkan. Tuhan harus menjadi yang kekuatan kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu karena merasa sok, merasa mampu, merasa bisa. Merasa punya gelar, merasa punya pinter, punya pengikut, punya follower, punya subscriber, dipandang orang, merasa terkenal, merasa punya duit, merasa punya jabatan, merasa, orang yang merasa punya segala sesuatu itu, dia akan melupakan Tuhan sebagai sumber-sumber satu-satunya kekuatan. Tapi dia coba pakai kekuatannya sendiri kalau ngadapin segala sesuatu. Seringkali kita ini malah gagal, seringkali kita malah kebentur-bentur tembok dan kebentur-bentur masalah. Kita seringkali malah ribut dengan orang lain kalau kita coba pakai kekuatan kita sendiri. Cara untuk kita sukses dan berhasil sebenarnya hanya simple. Dengar suara Tuhan dan lakukan. Dengar suara Tuhan dan lakukan. Pasti sukses dan berhasil. Yang jadi masalahnya, telinga kita, hati kita lebih suka mendengar kata orang, lebih suka ngikutin kata hati kita sendiri, dan lebih suka dengerin kata setan. Kita harus melatih diri kita begitu rupa, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Satu-satunya otoritas yang ngontrol dan mengendalikan kita sepenuhnya. Seharusnya seperti itu. Tapi banyak orang, karena ini kadang saya pun juga ngalami. Hamba Tuhan, jemaat pun juga mengalami, kita semua seringkali mengalami. Kadang kita itu karena merasa terbiasa melakukan hal yang biasa, kita lupa Tuhan, kita lakukan aja seperti biasa saja. Kita nggak peduli Tuhan lagi. Kita coba pakai kekuatan kita. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan pakai kekuatan kita, ujungnya nama Tuhan tidak akan dipermuliakan. Kita bisa lakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Alkitab ngomong, kalau kita ini mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita ini menjadi orang yang terkutuk. Kita harus belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita pakai kekuatan Tuhan, supaya kita itu ngerti, kita tidak boleh sombong. Tapi kalau orang itu berhasil karena kekuatannya sendiri, wah, gua ini sukses dan berhasil. Gua bisa beli rumah, beli mobil, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya bikin perasaan itu karena saya lulusan luar negeri, saya memiliki pengalaman dan saya memiliki uang. Kalau orang berpikirnya seperti itu, dia akan menjadi seorang yang sombong. Wah, kamu tahu nggak, saya ini pinter dan pandai, pinter khotbah, pinter ngajar, karena saya punya gelar PhD, saya doktor dan lain sebagainya, punya jabatan. Orang menjadi bangga terhadap dirinya sendiri dan melupakan Tuhan. Orang-orang model begini nih, dikategorikan di matanya Tuhan itu menjadi orang yang terkutuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa sih kok kita ini harus mengandalkan Tuhan? Supaya kita ini tahu dan sadar diri bahwa Tuhan satu-satunya yang memampukan kita, yang membuat kita berhasil, yang membuat kita mampu berjalan dalam kekudusan kesucian, supaya kita tetap melekat kepada Dia dan bisa melakukan, menyelesaikan apa yang ditugaskan dan menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jangan sekali-kali bangga dengan pengalaman-pengalaman apa yang pernah kau kerjakan, pernah kau lakukan. Kita sebenarnya nggak boleh bangga terhadap apapun kok. Yang perlu kita banggakan adalah Tuhan. Satu-satunya yang layak mendapat pujian, satu-satunya yang layak mendapat pengagungan adalah Tuhan. Tapi seringkali kita ini lupa diri. Kita senang kalau dipuji orang, senang kalau diakuin orang. Nggak, siapapun juga loh. Saya pun kalau dipuji orang juga senang. Dan kalau kita makan pujian itu, ujungnya kita akan jadi orang yang terjebak. Karena fokus kita bukan Tuhan lagi. Fokus kita pada diri sendiri. Yang menjadi fokus kita, hidup kita selama kita tinggal di bumi itu sebenarnya Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Kalau kita tahu dan sadar ini, Tuhan sebagai kekuatan kita, Tuhan sang segala sesuatu yang bikin kita sukses dan berhasil, Tuhan yang memampukan. Jadi kita ini menjadi orang yang rendah hati, tidak sembrono, tidak serampangan. Tidak gampang merendahkan orang lain. Tidak gampang berlaku,
nggak gampang sok-sokan. Kenapa banyak orang sok-sokan? Sok pinter, sok hebat, sok bener, sok memiliki surga. Berapa banyak orang, saya sudah sering singgung ini, berapa banyak orang merasa doktrinnya paling beneran dan diam, bisa nyinggung, bisa nuduh orang lain sesat, nuduh orang lain tidak masuk kerajaan surga. Padahal karena apa? Karena mereka merasa memiliki kemampuan yang sok-sokan. Berapa banyak kalau kita hanya tahu sedikit dan merasa tahu segala-galanya dan kita merasa bisa menghakimi dan menilai orang lain seperti yang kita mau sendiri. Bukankah itu menjadi kesombongan? Orang yang sombong, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang kita ini harus peka nih dalam hal seperti ini. Kita tidak bisa lagi pakai kekuatan kita sendiri untuk melakukan segala sesuatu. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan karena kekuatan Tuhan. Kita ini kalau sadar itu, kita menjadi orang yang rendah hati. Kita menjadi orang yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tahu menghargai orang lain. Tahu bagaimana menghargai orang sekitar kita. Tidak serampangan, nggak sembrono, nggak semaunya sendiri, nggak sombong, nggak merasa suci, dan paling benar sejagat raya. Tidak bisa seperti itu. Orang seperti itu adalah orang yang sombong. Karena merasa mampu, merasa bisa, merasa mengerti. Belum tentu di mata Tuhan berkenan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, itu pasti lama-lama hatinya jauh daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan bukan jadi yang utama dan terutama. Tapi kemampuan, kehebatannya. Nih, lihat nih aku nih sukses dan berhasil. Karena aku nih. Karena aku bekerja keras. Karena aku belajar. Karena aku lulusan luar negeri. Aku karena pendidikan. Ya, lihat nih aku sukses dan berhasil. Yang jadi kebanggaannya adalah dirinya sendiri. Bukan Tuhan yang memampukan. Tapi orang-orang yang bergantung dengan Tuhan itu menjadi orang yang rendah hati. Orang yang bisa menempatkan diri di hadapan Tuhan dengan tepat. Orang-orang model begini adalah orang-orang yang paling dikasihi Tuhan dan paling berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, Alkitab ngomong tidak akan mendatangi keadaan yang baik. Kelihatannya hari ini bisa mengalami hal yang baik. Dipromosi, memiliki jabatan, merasa punya kekayaan. Dan ujungnya tapi hal yang baik itu akan hilang. Hal-hal baik itu akan sirna. Kenapa? Karena ini hukumnya. Dan ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asir yang tidak berpenduduk. Artinya ini hidupnya orang seperti itu mengalami kekeringan, ketandus, bahkan tidak bisa menghasilkan buah, tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Orang yang kering dan tandus itu haus akan pujian, haus akan pengakuan, haus akan penghormatan terhadap dirinya. Orang lain harus melakukan sesuatu. Dengerin baik-baik. Kalau ada pemimpin yang maunya dihormatin, kalau yang pemimpin maunya dipuji-puji dan diagung-agung, jauhin. Itu hatinya udah jauh daripada Tuhan. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang melayani, memiliki kerendahan hati. Karena Yesus sendiri mengajarkan, kalau engkau ingin menjadi yang lebih besar, terlebih besar daripada orang lain, engkau harus melayani dahulu. Tapi berapa banyak hari ini kita lebih suka dilayani daripada melayani. Melayani itu artinya memberi hati, memberi hidup. Kita sungguh-sungguh melayani. Bukannya sekedar perkataan saja, tapi kehidupan praktek hari-harinya kita senangnya dilayani, dipuji-puji, diagungkan dan dihormati. Orang yang haus akan pujian, orang yang haus akan pengakuan, sebenarnya di dalam dirinya itu kering dan tandus. Berapa banyak ibu-ibu, perempuan, para wanita ini, enggak para wanita juga, laki pun juga sama. Kalau hatinya kering dan haus akan pujian, pengagungan kepada orang lain, dan dia tidak dapatkan itu dalam keluarganya, dalam hubungan suami istrinya, dia akan cari ke orang lain loh. Ini akan sangat berbahaya ini. Ujungnya akan benar-benar menghancurkan. Yang harusnya menjadi kepuasan kita adalah Tuhan. Makanya orang yang dekat dengan Tuhan itu seperti hidup di bawah dekat mata air. Pohonnya tidak akan pernah layu, tidak pernah kering, tapi akan menghasilkan buah pada setiap musim. Powerful sekali. Ayat yang ke-7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, yang
menjadi satu-satunya kekuatan adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang pasti memiliki masa depan. Mungkin Bapak Ibu hari ini mengalami problem, mengalami masalah yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Saya pernah berada di titik seperti itu. Mungkin ada beberapa orang yang sudah pelayanan bertahun-tahun tidak berkembang-kembang, bahkan cenderung malah musret itu mengkerut. Ada beberapa orang mungkin bekerja mati-matian, bukannya malah sukses dan berhasil, malah meninggalkan hutang. Ada beberapa orang yang berjuang mati-mati mempertahankan keluarganya, belajar hidup dalam kesian, ternyata malah ditinggalkan pasanganmu. Atau ada beberapa orang yang sudah mati-matian, belajar sungguh-sungguh, berjalan dalam ketetapan Tuhan, gak taunya malah jatuh dalam dosa. Masih ada pengharapan. Selama kita ini belajar hati kita untuk nempel kepada Tuhan, memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu dengerin, semua khotbah saya kan intinya kedalaman keintiman dengan Tuhan. Orang yang seperti itu, dia pasti akan mempunyai pengharapan, memiliki pengharapan. Selama hatimu nempel kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kau. Tuhan pasti urusin semua masalahmu. Bukan hari ini kalau kelihatannya kau sendiri, belum ada breakthrough, belum ada terobosan, belum ada jawaban doa atas hidupmu. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tuhan peduli. Tuhan peduli dan Tuhan menyertaimu. Tuhan sedang melihat apa yang kau kerjakan, apa yang kau alami, apa yang kau lakukan. Tuhan sedang memperhatikan sikap hatimu di hadapannya. Tuhan tetap ada dan pengharapan hidupmu masih tetap ada. Jangan putus asa, jangan nyerah. Ada beberapa orang yang divonis sakit penyakit oleh dokter, meski mati, meski operasi segala macam, masih ada pengharapan, masih ada mujizat. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup melakukan hal besar atas kehidupanmu. Tuhan itu baik adanya kok. Tuhan tidak pernah berubah kasih setianya. Kalau dahulu kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kasih setia Tuhan itu setiap hari baru. Setiap hari baru. Kesusahan sehari hanya cukup sehari, tapi kasih setia Tuhan itu setiap hari baru, fresh. Baru Tuhan gantikan. Berkat yang baru, anugerah yang baru, pewahyuan yang baru, kemurahan yang baru. Setiap hari ada kesusahan, dan kesusahan seharian itu cukup sehari. Dan berkatnya Tuhan selalu baru. Tuhan itu baik adanya. Orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan berikan hal-hal besar di masa yang akan datang. Perhatikan ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat yang ke-8-nya, ia akan seperti pohon ditanam di tepi air. Yang tadi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri seperti semak bulus di padang gurun, kering, mati karena kepanasan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, selama kita dekat sama Tuhan, hatimu cari Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin beberapa orang udah jauh daripada Tuhan, kau ninggalkan Tuhan. Kok banyak kan kesaksian orang yang dulunya diberkati hidup dalam dosa jauh daripada Tuhan, tiba-tiba bikin hancur-hancuran. Dan beberapa orang udah balik lagi, Tuhan mulai pulihkan step by step. Memang hobinya Tuhan itu memberkati, tapi hobinya setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang kamu miliki yang dicuri, tubuhmu dibunuh, jiwamu dibinasakan, supaya tidak kenal Tuhan. Tapi hobinya Tuhan adalah memberkati, membawa dalam seluruh kebenaran, membawa masuk dalam destinasi kita, mengerjakan sampai garis akhir. Hebatnya Tuhan itu. Orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, orang yang hatinya nempel kepada Tuhan, hidupnya tidak akan mengalami masa kering. Sekalipun ada musim kering, tapi Tuhan pelihara, Tuhan berkatin. Nih, luar biasa sekali. Musim ada panas terik pun tidak akan pernah layu. Karena apa? Kita itu berakar di dalam Tuhan yang sebagai sumber kehidupan. Ada air kehidupan yang mengalir melalui kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan dan kekuatan kita untuk berjalan di padang yang gersang, di tempat yang terik. Ada perlindungan secara ilahi. Bayangin, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Nah, hari ini beberapa orang usahanya bawa belur, stres, banyak yang hancur.
Teman-teman saya itu banyak bisnisnya hancur dan berantakan, tapi di sisi lain ada beberapa teman yang malah sukses dan berhasil di masa-masa pandemi seperti ini. Saya percaya, saya ngalami ini di masa ini, masa-masa kering seperti ini. Tuhan pelihara saya, bahkan Tuhan berkati, Tuhan bikin bisnis baru, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan benar-benar pelihara. Saya percaya bahwa ibu juga akan mengalami yang sama selama hatimu nempel kepada Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hidupmu tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan cukupi dengan caranya yang ajaib. Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Dia sanggup memberkati kamu di masa-masa tahun-tahun yang kering. Dan hidupmu akan menghasilkan buah. Hidupmu akan menghasilkan buah. Menjadi dampak besar buat orang lain. Menjadi berkat buat orang lain. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, kamu ditempatkan di kantor. Kantor itu diberkati karena ada engkau. Karena orang yang Tuhan melihat hatimu yang cinta dan mengasihi Tuhan. Engkau ditempatkan di rumah tangga, di pabrik, di toko, dimanapun engkau berada ditempatkan jadi berkat. Kenapa? Ada anugerah dan kemurahan Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri akan bawa pelur, tapi orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan seperti pohon ditanam tepi aliran air. Masa kering tetap nggak akan kelayu dan kekeringan karena ada air. Akarnya begitu kuat kokoh di tepi batang air dan menghasilkan buah jadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada kekhawatiran. Kenapa terjadi kekhawatiran? Karena lawan dari kekhawatiran adalah iman. Di mana ada iman, kekhawatiran itu lenyap. Tapi di mana ada kekhawatiran, iman lenyap. Yang jadi masalahnya kenapa kok bisa khawatir? Karena dia tidak pernah tahu, tidak pernah kenal Tuhan. Tuhan yang dia kenal mungkin tidak pernah menolong. Tetapi kalau kita ini kenal Tuhan yang kita layani siang dan malam, yang kita sembah, kita sungguh-sungguh kenal Tuhan. Dalam kondisi buruk sekalipun, kondisi yang belum jelas, kita masih raba ke depannya, Tuhan tetap menyertai. Dan tidak ada pernah kekhawatiran, karena Tuhan menjaga. Bahkan hari ini, hidupmu udah di ujung tanduk. Hidupmu mengalami jalan buntu, nggak tahu jalan keluarnya. Nggak usah khawatir ke depan. Tuhan terbukti bertahun-tahun pernah tolong saya. Tuhan pasti akan tolong Bapak Ibu. Kalau Tuhan, coba cek nih, masa-masa lalu Tuhan tolong hidupmu. Hari ini, kau mengalami masa sulit, Tuhan juga akan lakukan pertolongan yang sama, yang tahun lalu pernah tolong hidupmu. Yang menjadi jaminan masa depan kita adalah kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Kalau masa lalu dia pernah melakukan breakthrough terobosan, kesembuhan, mujizat, tanda-tanda ajaib atas kehidupan kita, Tuhan sertai lindungin kita, di masa yang ke depan juga akan lakukan double porsi dalam kehidupan kita. Amin. Ayat yang ke-9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya. Orang itu kalau nggak kenal Tuhan tuh hatinya licik, dolak-dalik, susah ditebak. Isinya hanya kepentingan sendiri, egonya, maunya, amarahnya. Orang yang begini nih, orang yang kalau salah ditegur dia akan marah karena hatinya selalu keras. Hatinya sudah keras, susah dibentuk. Orang-orang model begini pasti akan ketemu masalah dan problem. Dan bagian kita adalah kalau ketemu orang seperti ini ya didoakan, dilayani dengan baik. Jangan sampai kita ini memiliki hati yang licik setelah di dalam Tuhan. Jangan memiliki hati yang keras setelah kita ini terima Tuhan. Karena mungkin Bapak Ibu dulu sebelum kenal Tuhan, hatimu pernah dilukain, dikecewakan, disakitin, atau mengalami hal buruk apapun, kau jadi keras, susah percaya sama orang, susah percaya kebenaran, susah percaya hamba Tuhan, susah percaya firman Tuhan. Jadi susah dinasihatin, susah dengar firman Tuhan, susah mau berubah. Jangan sampai kita memiliki hati seperti itu. Jangan kau dengarkan firman seperti ini dan kau keraskan hatimu. Kita mesti belajar lembut kok. Tuhan pakai orang yang lembut hatinya, dibentuk, diproses itu mudah dipakai Tuhan untuk kepanjangan tangannya, untuk melakukan semua kehendaknya. Tapi orang keras kepala ujungnya akan dibinasakan Tuhan. Kemarin kita udah belajar. Orang yang keras kepala, suka bersigi tegang leher, kalau ditegur ngamuk, tegur marah, sekonyong-konyong diremukkan tanpa bisa dipulihkan. Tidak bisa dipulihkan kembali. Karena kedegilan hatinya, kedegilan hatinya, karena kerasnya hatinya. Bahkan bangsa Israel dibantai Tuhan di padang gurun karena hatinya terlalu degil, keras, nggak mau berubah. Saya percaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan Bapak Ibu.
Ayat yang ke-10, aku Tuhan yang menyelidikin hati. Sampai hari ini pun Tuhan menyelidikin hati Bapak Ibu. Tuhan menyelidikin hati kita. Tuhan selidikin. Terus yang menguji batin. Coba cek makanya. Kenapa sih kok kita ini perlu saat teduh? Bangun tidur saat teduh. Mau tidur saat teduh. Coba cek nih. Kalau malam tuh cek refleksi diri. Coba cek nih sepanjang hari itu melakukan apa sih? Yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Melakukan yang mendukakan Roh Kudus apa tidak? Melenceng dari ketetapan Tuhan apa tidak? Benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau apa tidak? Makanya perlu nih kita ngecek hati kita. Jangan sampai nanti waktu diselidiki Tuhan dan diuji kita nggak lulus. Kita didapati menjadi orang-orang yang keras kepala, degil, nggak mau berubah, nggak mau bertobat. Karena Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk suatu hari kalau didapatin apa yang kita lakukan ini tidak benar di hadapan Tuhan. Perhatikan baik-baik nih. Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Segala sesuatu yang Bapak Ibu katakan, Bapak Ibu ucapkan, Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu perbuat, suatu hari kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terluput satupun. Kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya hati-hati hidupmu, hati-hati sikapmu, hati-hati mulutmu. Jangan dipakai sembarangan, jangan dipakai ngomong sembrono, jangan dipakai untuk menyakitin orang. Harus belajar ngerem mulutmu supaya bisa takluk dan tunduk kepada firman Tuhan. Karena semua tingkah langkah, ucapan, atau apapun juga yang kita kerjakan, suatu hari kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terluput satupun. Tuhan menyelidiki hati kita. Tuhan menyelidiki hati saya. Tuhan menyelidiki hati Bapak Ibu. Dia setia ngecek nih sepanjang hari ini. Kadang kalau didapatin hati kita tidak benar, kadang diizinkan proses peremukan yang di dalam kita, supaya kita ini belajar bertobat kembali kepada Tuhan. Banyak orang udah diproses, bikin dihancurin, bikin bawa belur aja kadang nggak sadar diri kok. Harusnya kita tepat sadar diri kalau kita ini diproses, dibentuk, supaya kita ini cepat berubah dan cepat Tuhan pulihkan, supaya rencana Tuhan digenapi, supaya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati, jaga hatimu dengan baik, jaga sikapmu dengan baik. Kita harus belajar terus dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita disempurnakan, supaya hati kita ini didapati menjadi hamba yang berkenan, didapatin kudus, suci, tak bercacat celah. Standarnya Tuhan itu tinggi sekali loh. Kita harus didapatin Tuhan kudus, suci, tak bercacat celah, dan menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan sikap hatimu. Karena sikap hati itu seringkali masih adanya di dalam hati, tapi Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, dan Tuhan setiap hari ada di sampingmu melihat engkau. Tuhan itu baik adanya. Tuhan tetap baik, kekal sampai selama-lamanya. Saya berdoa, Tuhan berkati Bapak Ibu, Tuhan bikin terobosan, Tuhan breakthrough, setia dalam proses yang ada. Kalau tidak tahu jalan keluarnya, masuk kamar, kunci kamarmu, matiin handphonemu, tenang dalam hadirat Tuhan. Rest in the Lord, rest in the Lord. Berserah penuh, berserah penuh. Jangan ngeyel, jangan ngotot pakai kekuatanmu. Berapa banyak orang malah pusing, stres, nggak bisa tidur karena nggak bisa makan. Karena ketika menghadapi masalah, dia pikirin terus sampai kena mah karena nggak makan terus, nggak tidur terus, kena mah akhirnya. Yang rugi di sendiri. Jangan berpikir atas jawaban dari semua permasalahanmu. Jangan dipikirin. Ngapain pikirin masalah? Orang nggak tahu jalan keluarnya, ngapain dipikirin? Cukup kita menyerahkan hidup kita, hati kita ini di hadapan Tuhan, pikiran kita di hadapan Tuhan. Kalau nggak tahu jalan keluarnya, cari makanan yang enak, cari minuman yang enak, nyalain AC-mu, tidur. Kalau nggak bisa tidur, dengerin musik dan taruh hatimu di hadapan Tuhan. Belajar berserah, 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 dan berserah. Jangan ngotot, jangan ngeyel pakai kekuatanmu sendiri. Kalau enggak, hari ini beberapa orang yang menghadapi masalah sulit, masalah yang ruwet, dan kau enggak tahu jalan keluarnya.
Jangan dengerin kata orang, nasihat orang. Oh, banyak nasihatnya A, B, C, D, E, F, G, H. Jangan pakai kekuatanmu. Tenang dulu di hadapan Tuhan. Rest in the Lord. Tanya Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu. Pakai kekuatan Tuhan. Dengerin suara Tuhan dulu. Tuhan mau pimpin kemana. Tuhan mau ngomong seperti apa. Dan Tuhan akan bawa engkau melangkah ke depannya seperti apa. Dan tujuannya pasti, ujungnya pasti. Nama Tuhan dipermuliakan dan hidupmu diberkati dan dipakai Tuhan. Amin. Ada masa depan yang luar biasa. Ada hal yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Terus melangkah bersama Tuhan. Jangan menyerah. Terus berjalan bersama Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus. Minta, kalau mau mengambil keputusan, minta dipimpin. Dengar suaranya. Dengar suaranya. Biar Tuhan lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Tuhan bikin breakthrough. Tuhan bikin terobosan. Dan Tuhan lakukan hal besar dalam kehidupanmu. Amen. God bless you. God bless you. God bless you.